Film dibuka dengan setting waktu jutaan tahun sebelum bumi terbentuk. Sekelompok makhluk yang disebut penjaga alam semesta menggunakan esensi hijau dari kemauannya untuk menciptakan kekuatan polisi intergalaksi yang disebut Corp Green Lantern. Mereka membagi alam semesta menjadi 3.600 sektor dengan menugaskan satu Green Lantern di setiap sektor. Salah satu Green Lantern tersebut, Ebenezer dari sektor 2814, mengalahkan esensi ketakutan menjadi Parallax dan memenjarakan Lost Sector di planet Riot yang hancur. Namun pada hari yang sama, rupanya Parallax berhasil melarikan diri dari penjaranya. 6 bulan kemudian, setelah membunuh 4 Green Lantern dan menghancurkan 2 planet, Parallax menyerang sektor 2814 dan melukai Ebenezer. Yang melarikan diri dan mendarat di bumi. Ebenezer yang sekarat memerintahkan cincinnya untuk menemukan penerus yang layak di planet tersebut. Pilot uji Verdis Aircraft, Hal Jordan, dipilih oleh Ring dan diangkut ke lokasi kecelakaan, di mana Ebenezer menunjuknya sebagai Green Lantern dengan menyuruhnya mengambil lentera dan mengucapkan sumpah. Jordan tidak bisa menolak dan pulang membawa perintah tersebut. Di rumah, dia mengucapkan sumpah Green Lantern saat berada di bawah trans dari cahaya lentera. Jordan pun keluar sebentar untuk minum di sebuah bar. Saat ia hendak pergi dari bar tersebut, tiba-tiba dia mendapatkan penyerangan mendadak. Lalu dalam upaya membela diri, Jordan mengayunkan lengannya untuk meninju salah satu penyerangnya dengan mengeluarkan energi hijau yang besar. Setelah itu, Jordan dibawa pergi ke planet asal Green Lantern Corp, yaitu planet Oa. Di sana, dia bertemu dan berlatih dengan Tomari dan Kilowog. Dia juga bertemu dengan pemimpin Corp, yaitu Sinestro, yang jelas nampak tidak senang bahwa manusia yang primitif dibandingkan dengan spesies lain setelah menjadi Green Lantern. Karena pelatihan yang berat serta tekanan batin yang ia dapatkan dari kesinisan Sinestro, Jordan pun semakin tidak betah dan muak berada di tempat tersebut. Alhasil dia memutuskan untuk resign dan kembali ke bumi sembari menjaga cincin listrik dan lenteranya. Sementara itu, setelah dipanggil oleh ayahnya, Senator Robert Hammond ke fasilitas rahasia pemerintah, ilmuwan Hector Hammond melakukan otopsi pada tubuh Ebenezer. Namun tanpa diduga, sepotong Parallax yang berada di dalam tubuh mayat itu memasukkan dirinya ke dalam Hector, yang dalam waktu singkat mulai memutasi tubuhnya dan memberinya kekuatan telepati dan telekinetik. Namun kewarasannya yang menjadi tumbalnya. Setelah mengetahui bahwa dia dipilih hanya karena pengaruh ayahnya, Hector dengan kesal mencoba membunuh ayahnya dengan menyabotase helikopternya secara telekinetik di sebuah pesta. Namun, Jordan menggunakan cincinnya untuk menyelamatkan senator dan tamu pesta, termasuk kekasih masa kecilnya, Carl Ferris, yang kemudian mengenali Jordan di bawah jas dan topeng. Tak lama kemudian, Jordan bertemu Hector, yang berhasil dalam upaya keduanya untuk membunuh ayahnya dengan membakarnya hidup-hidup. Yang mana baik Jordan maupun Hector menyadari bahwa Parallax sedang dalam perjalanan ke bumi. Kembali ke Oa, Wally memberitahu Sinestro bahwa Parallax pernah menjadi milik mereka, sampai dia ingin mengendalikan esensi kuning hanya untuk menjadi perwujudan ketakutan itu sendiri. Percaya bahwa satu-satunya cara untuk melawan rasa takut adalah dengan ketakutan itu sendiri. Sinestro meminta penjaga untuk menempa cincin dengan kekuatan kuning yang sama dan bersiap untuk menyerahkan kehancuran bumi kepada Parallax untuk melindungi Oa. Lalu Jordan muncul dan memberitahu Sinestro untuk tidak menggunakan cincin kuning. Dia juga meminta agar pihak Cross membantunya melindungi planetnya dari invasi Parallax yang akan segera terjadi. Namun mereka menolak permintaannya itu, tetapi mengizinkan Jordan untuk kembali dan melindungi planet asalnya. Setelah kembali ke bumi, Jordan menyelamatkan Carol agar tidak diinfeksi dengan esensi Parallax oleh Hector.
Frolek kemudian tiba dan dengan lahapnya memakan kekuatan hidup Hector karena gagal membunuh Jornan, yang mana kemudian pergi untuk mendatangkan malapetaka di Ghost City. Jornan datang untuk melakukan pertempuran dengan monster itu, bahkan menarik kekuatan dari sumpah panggilan barunya untuk menghadapi musuh. Setelah mendapatkan perhatian penuh musuhnya, Jornan memancing Frolek menjauh dari bumi dan menuju matahari. Kemudian dia menggunakan gravitasi matahari untuk menarik dan menghancurkan alien tersebut. Jornan kehilangan kesadaran setelah pertempuran, yang mana kemudian diselamatkan oleh Sinestro, Kilowog, dan Tom Murray. Kemudian seluruh Korps Green Lantern mengucapkan selamat kepadanya atas keberaniannya. Sinestro pun memberitahu Jornan bahwa dia sekarang memikul tanggung jawab untuk melindungi sektornya sebagai Green Lantern. Beberapa saat kemudian ketika dia sendirian, Sinestro yang masih memiliki cincin kuning mulai tergoda oleh aura cincin tersebut. Dia meletakkannya di jarinya, yang mana secara otomatis menyebabkan setelan hijaunya berubah menjadi kuning bersama dengan matanya. Dan villain baru pun terlahir, dan film pun selesai. Kok berasa singkat banget ya guys filmnya? Dan parahnya, kata Pak Sud nih, film Green Lantern ini termasuk salah satu proyek yang gagal. Ya gimana enggak, pemasukan yang didapat tidak bisa menutup biaya produksi. Ditambah lagi, superhero ini jadinya tidak se-wow dan se-viral versi komiknya. Dan Pak Sud juga menyesal telah mengambil tawaran menggarap film Green Lantern ini, karena dirinya memang bukan spesialisasi di genre superhero. Tapi mau gimana lagi ya, nasi udah jadi bubur. Bubur udah terlanjur taburin kacang sama ayam. Yang penting mereka udah bekerja keras dan semoga kedepannya bisa terus menghasilkan karya yang lebih bagus lagi. Karena tentunya semua citizen sedang menunggu cerita kelanjutan Green Lantern yang lebih ciamik. Oke, sampai sini dulu ya video kali ini. Yaya bakalan kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih buat citizen yang udah setia mantengin channel Cinemazy dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau pamit undur diri dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya and see you. Bye-bye.